Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Suci Rahmawati, NIM B100180265 Manajemen C. Di sini saya akan membacakan review berjudul Impact of Sustainable Human Resource Management in Organizational Performance, a Study on Bangladesh Human Resource Professionals. Pertama yaitu ada latar belakang. Konsep keberlanjutan telah menjadi gagasan yang tersebar luas dan banyak organisasi telah memasukkan keberlanjutan sebagai salah satu pendorong utama model bisnis mereka. Ini adalah proses di mana bisnis mengelola komponen dan aktivitasnya sedemikian rupa sehingga masyarakat ekonomi dan lingkungan mendapatkan manfaat, dan dengan menerapkan model bisnis seperti ini memastikan kontribusi positif bagi organisasi terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Menurut Zaung dan Tom 2001, ada instrumen HRM yang berkelanjutan di mana kinerja organisasi bergantung pada instrumen-instrumen. Instrumen-instrumen tersebut adalah yang pertama, perekrutan sumber daya manusia, yang kedua, penyebaran personel, yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia, yang keempat, pemasaran sumber daya manusia, yang kelima, penahanan staf, yang keenam, pengangguran, dan yang ketujuh, manajemen dan kepemimpinan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana berbagai instrumen HRM berkelanjutan berdampak pada organisasi kinerja di berbagai organisasi yang beroperasi di Bangladesh. Selanjutnya ada responden. Populasi target adalah manajer SDM yang berprofesional yang bekerja di Departemen SDM dari berbagai organisasi yang berlokasi di Bangladesh. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini menggunakan data kuesioner dibuat berdasarkan 7 instrumen HRM berkelanjutan yang berasal dari penelitian tentang praktik HRM berkelanjutan di berbagai negara oleh Zaung dan Tom. Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor tersebut di atas terhadap organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada hasil riset. Atas dasar pertanyaan dan tujuan penelitian, kinerja organisasi dianggap sebagai variabel terikat. Instrumen SDM berkelanjutan merupakan variabel independen. Krobach Alpha telah menghitung untuk menguji reliabilitas penelitian. Krobach Alpha dari penelitian ini adalah 0,734 dari 27 item yang disurvei tentang berbagai aspek praktik HRM berkelanjutan di bawah 7 faktor. Berdasarkan nilai standar 0,7 yang menunjukkan bahwa kuesioner reliable dan memiliki konsistensi internal di antara item pertanyaan yang disurvei. Untuk penelitian ini, faktor atau instrumen human resource yang berkelanjutan menurut Zaung dan Tom 2001 seperti rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, penempatan personel, pengembangan sumber daya manusia, pemasaran sumber daya manusia, hubungan karyawan, pengangguran, manajemen, dan kepemimpinan diambil sebagai variabel independen. Selanjutnya yaitu ada uji R-square. Dan nilai R-square penelitian ini adalah 0,896 yang berarti 89,6%. Dari variabilitas variabel dependen yaitu kinerja organisasi dijelaskan oleh variabel independen yaitu faktor HRM berkelanjutan. Adjust R-square menunjukkan bahwa 88,8% dari varians dalam kinerja organisasi dijelaskan oleh instrumen HRM berkelanjutan. Selanjutnya ada nilai F. Nilai F menunjukkan bahwa sebagian besar variabel Y dijelaskan oleh regresi. Nilai F sebesar 113,275 yang signifikan pada nilai SIG yaitu 0,000 yang berarti kurang dari 0,005. Hasil ini menunjukkan bahwa peluang F ratio sebesar ini kurang dari 0,05%. Oleh karena itu, model regresi secara signifikan meningkatkan kemampuan untuk memprediksi dampak keseluruhan dari HRM berkelanjutan terhadap kinerja organisasi. Dari tabel 4 terlihat bahwa nilai signifikansi variabel independen yaitu rekrutmen dan sumber daya manusia, pemasaran sumber daya manusia, dan pengangguran lebih kecil dari nilai signifikansi standar 0,05 yang menggambarkan bahwa semua faktor tersebut signifikan dan memiliki berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Nilai signifikan variabel lainnya adalah lebih dari 0,05
Dari tabel 4 juga dapat dilihat bahwa nilai beta untuk faktor-faktor yaitu rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia sebesar 0,0226, pengembangan sumber daya manusia 0,001, pemasaran sumber daya manusia 0,323, pengangguran 0,504, dan manajemen dan kepemimpinan 0,008, yaitu positif. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Studi ini dilakukan untuk menilai apakah praktik sumber daya manusia yang berkelanjutan berdampak pada kinerja organisasi. Studi ini juga menyimpulkan bahwa dari 7 faktor atau instrumen manajemen sumber daya manusia yang berkelanjutan, 3 dari mereka berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Karena ini adalah studi kuantitatif pertama pada profesional human research di Bangladesh untuk menentukan dampak faktor HRM berkelanjutan dalam kinerja organisasi. Penelitian memiliki keterbatasan. Studi ini dilakukan hanya pada 100 karyawan dan tidak ada analisis spesifik HRM berkelanjutan organisasi yang telah dibuat. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada beberapa aspek organisasi tertentu. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengambil sampel yang banyak. Sekian yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.